Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Husnul Khotimah dengan NIM 180101070133 dari Lokal A PGMI angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sebuah buku, yaitu melanjutkan mata kuliah leadership. Jadi buku yang akan saya paparkan dalam penjelasan video ini yaitu nama bukunya itu Morality, Leadership, and Public Policy dari Eric Thomas Weber, atau kalau diterjemahkan itu moralitas, kepemimpinan, dan kebijakan publik. Nah, langsung saja untuk ke slide berikutnya. Nah, dalam buku ini itu terdapat 3 bab dan ada subbabnya lagi. Nah, yaitu pada bab pertama itu ada tentang filsafat dan agama dan kebijakan publik yang terdiri dari tentang penerapan etika, agama, alasan publik, dan humanisme. Terus ada bab kedua itu tentang eksperimentalisme, konstruksi masalah, dan prioritas. Nah, di situ subbabnya itu apa arti eksperimentalisme, dan yang kedua itu konstruksi, seni, dan politik. Dan yang terakhir itu ada bab 3 tentang eksperimen baru dalam menilai, yaitu dengan subbabnya aktivis atau juri aktif. Nah, baik, ini yang bab pertama yang tadi tentang penerapan etika. Nah, apa sih etika itu? Nah, etika adalah ilmu dan standar mengenai sesuatu yang salah, sesuatu yang boleh dilakukan, dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Perilaku yang benar merupakan perilaku yang etis, dan perilaku yang salah merupakan perilaku yang tidak etis. Apa yang dianggap benar dan etis dan apa yang dianggap salah atau tidak etis di suatu negara atau budaya berbeda dengan negara lain atau budaya lainnya. Sesuatu perbuatan dianggap etis juga ditentukan oleh tujuannya. Misalnya, memberikan sesuatu sebagai hadiah ulang tahun dianggap etis, akan tetapi memberikan sesuatu dengan tujuan menyuap merupakan perbuatan tidak etis. Nah, menurut teoritis kepemimpinan etis adalah kepemimpinan yang mendemonstrasikan perilaku yang secara normatif tepat melalui tindakan-tindakan personal dan hubungan interpersonal, dan promosi perbuatan seperti itu kepada para pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pembuatan keputusan. Di samping persoalan moral dan pedoman program etika serta iklim budaya organisasi, dalam kerangka memenuhi diversitas, etika juga mempunyai dampak pada bagaimana bawahan diperlakukan dan bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, etika dapat mempengaruhi keadaan karyawan dan kinerja mereka. Etika mempengaruhi perilaku pemimpin dan perilaku para pengikut. Fungsi etika kepemimpinan ialah sebagai berikut. Yang pertama itu norma etika. Setiap organisasi atau sistem sosial yang mapan mempunyai norma dan nilai-nilai etika di samping peraturan. Norma dan nilai-nilai tersebut merupakan bagian daripada budaya organisasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada pemimpin. Norma dan nilai-nilai mempengaruhi perilaku semua anggota organisasi termasuk pemimpinnya. Khusus bagi pemimpin, ia harus memimpin aplikasi dan penegakan pelaksanaan norma dan nilai-nilai tersebut dalam perilaku organisasi dan perilaku pribadi para anggota organisasi. Yang ketiga itu ada perilaku mempengaruhi pemimpin yang etis. Norma dan nilai-nilai organisasi diterapkan dalam perilaku mempengaruhi pemimpin. Jika pemimpin menerapkan norma dan nilai-nilai etika, maka terciptalah teknik mempengaruhi dari pemimpin yang etis. Pemimpin menggunakan teknik mempengaruhi yang dapat diterima oleh para pengikut yang juga telah menerapkan norma dan nilai-nilai organisasi dalam perilakunya. Terus yang keempat itu ada iklim etika. Penggunaan norma dan nilai-nilai organisasi oleh pemimpin dalam teknik mempengaruhi pemimpin yang dapat diterima oleh para pengikut yang telah menyesuaikan perilakunya dengan norma dan nilai-nilai organisasi, menciptakan iklim etika dalam organisasi. Iklim etika adalah persepsi pemimpin dan pengikut mengenai apa yang terjadi
secara rutin dalam lingkungan internal organisasi. Yang kelima itu ada kinerja pengikut. Iklim etika memungkinkan para pengikut bekerja secara maksimal, meningkatkan motivasi, etos kerja, dan kepuasan kerja para pengikut. Hambatan-hambatan psikologis pengikut dalam bekerja dihindari. Dengan demikian akan tercipta kinerja maksimal dan para pengikut. Yang terakhir itu ada visi tercapai. Jika kinerja pengikut maksimal, maka dapat diprediksi kinerja organisasi akan maksimal dan visi pemimpin akan tercapai. Selanjutnya yaitu agama, alasan publik, dan humanisme. Sebagai teori moral untuk kebijakan publik, eksperimentalisme cocok dengan keyakinan agama serta pandangan sekuler. Tetapi untuk keduanya dibutuhkan jenis falibilisme. Falibilisme bukanlah ide yang aneh, mengingat keterbatasan umat manusia. Namun, hal ini dapat tampak bertentangan dengan mereka yang merasa yakin tentangnya wahyu dari Tuhan. Tetapi, ketika kita mempertimbangkan fakta bahwa banyak orang dengan keyakinan yang bertentangan menyatakan wahyu untuk lawan mereka pandang, pada akhirnya kita masih perlu mendekati satu sama lain dengan upaya yang memanfaatkan nilai-nilai bersama. Untuk alasan ini, ada baiknya untuk dipertimbangkan yang UT-Pro, masalah yang tetap berlangsung dalam kebijakan publik ini. Dengan ini telah menjelaskan bagaimana sebuah pengalaman mentalis akan membahas beberapa pertimbangan dasar bagi para pemimpin kebijakan publik dalam menerapkan filosofi dan dalam menyikapi perbedaan agama. Di bagian kedua ini, penulis menggali lebih dalam inti dari eksperimentalisme dalam teori moral sebelum melanjutkan mengeksplorasi dua memandang masalah moral penting bagi para pemimpin kebijakan publik. Selanjutnya yaitu apa arti eksperimentalisme. Eksperimentalisme adalah keyakinan filosofis bahwa jalan menuju kebenaran adalah melalui eksperimen dan empirisme. Hal ini juga terkait dengan instrumentalisme. Keyakinan bahwa kebenaran harus dievaluasi berdasarkan kegunaan yang ditunjukkan. Eksperimentalisme dianggap sebagai teori pengetahuan yang menekankan tindakan langsung dan kontrol ilmiah serta metode dan konsekuensi. Eksperimentalisme disebut sebagai pragmatisme versi John Dewey. Teori tersebut yang juga disebut sebagai kepraktisan berpendapat bahwa pola pengetahuan haruslah ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah modern. Dewey menjelaskan bahwa filsafat melibatkan evaluasi kritis terhadap keyakinan dan bahwa fungsi konsep itu praktis. Perspektif ini telah mempengaruhi budaya intelektual Amerika modern yang mengarah pada koreksi pendekatan terhadap sains yang memiliki konsentrasi berlebihan pada teori. Sementara eksperimentalisme adalah pendekatan empiris. Eksperimentalisme dibedakan darinya. Yang terakhir melibatkan pandangan pasif dari data indera dan laporan pengamatan sementara yang terakhir berfokus pada kondisi di mana hipotesis diuji. Eksperimentalis berpendapat bahwa konsep politik dan moral muncul karena konflik, karenanya menganggap pengalaman dan sejarah sebagai hal yang esensial. Deborah Mayo menyarankan bahwa kita harus fokus pada bagaimana pengetahuan eksperimental sebenarnya sampai dan bagaimana fungsinya dalam sains. Mayo juga menyarankan bahwa alasan para eksperimentalis baru gagal adalah bahwa bagian dari eksperimen yang paling banyak ditawarkan dalam membangun akun inferensi dan bukti yang belum dimanfaatkan, merancang, menghasilkan, memodelkan, dan menganalisis eksperimen dan data. Ada pelajaran penting untuk mempelajari kepemimpinan diambil dari Dewey, Frieden, Lakoff, dan contoh yang dimiliki yang ditawarkan. Wawasan yang telah didiskusikan untuk kepemimpinan yang efektif seharusnya dipahami dalam
kaitannya dengan tantangan, masalah, dan dengan perlu melihat dari kita sebagai salah satu upaya kita sebagai eksperimental. Memimpin keanggotaan menuntut fleksibilitas, janji, dan percobaan dan koreksi. Selanjutnya yaitu konstruksi seni dan politik. Ada banyak yang ingin menghindari kritik dan kesalahan dengan cara apapun, tetapi sebenarnya keduanya tidak bisa dihindari oleh para pemimpin. Seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin harus merasa nyaman dengan keduanya dan belajar menghargai eksperimentalisme. Ini adalah elemen fundamental dari proses desain eksperimental dan penyelidikan masalah publik. Mengizinkan kesalahan yang terjadi adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kemajuan moral. Saat kalian membangun rumah, mengejar kemajuan teknologi, atau mencari pengembangan moral, kalian membuat bentuk baru dari bahan mentah dan suku cadang perantara, seperti dikatakan oleh filsuf Larry Hickman dijelaskan dalam analisisnya tentang teknologi. Bahkan jika kalian membangun gubuk dari tanah liat dan tanah, kalian tidak membangun tanah. Demikian pula, ketika kita konstruksi dalam ranah moral dan politik, kita tidak bisa begitu saja membuat mereka dengan cara apapun yang kita inginkan. Hal-hal dari pengalaman dari penulis mempengaruhi cara kita membangun konsep. Pada saat yang sama, penulis membentuk konsep dan identitas sesuai dengan kebutuhan dalam pengalaman estetika yang unik. Saat kita bertemu dengan seorang pemimpin yang hebat, kita secara konkret merangkum perasaan dan masalah yang kita alami. Kita merasa tersentuh dengan cara tertentu oleh wawasan dan empati mereka. Penulis merasakan kepuasan mendalam pertama dan terutama dengan kemampuan pemimpin untuk naik dengan pengalaman kami. Apa yang sering tidak kita lihat di balik layar kepemimpinan adalah upaya melelehkan untuk membuat konsep dan memprioritaskan masalah umum kita. Dalam pengertian ini, yang pertama dan paling mendasar, tugas kepemimpinan adalah proses datang untuk mengidentifikasi milik sendiri, pengalaman dengan pengalaman orang lain, dan menawarkan formula dan frustasi serta penglihatan yang bisa sangat indah dan secara efektif menginspirasi orang-orang tentang tujuan dan solidaritas. Yang terakhir ini aktivis atau juri aktif. Ada dua pandangan tentang aktivisme yang perlu dihalangi. Yang pertama adalah jenis yang menunjukkan bias sebelum mendengar kasus tentang masalah, sehingga seseorang akan menilai mereka secara independen dari manfaat kasus tersebut. Ketika bias seperti itu dikumpulkan di sekitar terlepas dari masalah atau identitas, kita dapat menyebutnya aktivisme. Kedua, pengertian istilah yang mengkhawatirkan justru muncul ketika sebuah keadilan sebenarnya tidak menawarkan dasar yang nyata dalam hukum atau dalam konstitusi untuk suatu keputusan bahwa akan menyiratkan keputusan sewenang-wenang yang bermasalah di diri. Selama hakim menawarkan upaya yang wajar untuk mengikat justifikasi mereka, bagaimanapun cara mereka melakukan harus terbuka untuk ketidaksepakatan dan variasi. Ini karena apa yang kita ambil wajar dalam penafsiran akan berubah dan karena sifat hukum sedemikian rupa sehingga kita mengisi celah sepanjang waktu di beberapa tempat dan cara yang tidak menimbulkan kontroversi. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.